Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat seperti nikmat kesehatan dan nikmat keimanan. Dan semoga salawat dan salam tetap tercurah kepada Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman yang penuh kegelapan menuju zaman yang penuh dengan cahaya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perkenalkan nama saya Muhammad Umar Pramana dari SD IT Ar-Raihan Wahda Islamiyah Sopeng. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya membawakan sebuah ceramah yang berjudul Sulaiman Menangkap Iblis. Pernah dalam suatu riwayat diceritakan bagaimana Nabi Sulaiman mendapatkan kekuatan penuh menundukkan kalangan manusia, jin dan hewan. Bahkan setan-setan kala itu menjadi pekerjanya untuk membawa dan mengimpor batu-batuan, pasir serta bahan bangunan lain untuk membangun bangunan-bangunan megah. Ya, jadi semua kerajaan dan hartanya itu dia didapatkan dari kekuatan jin. Tapi meski dengan kekayaan yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman malah memilih mencari nafkah lewat berjualan tas di pasar. Padahal di dapur sang raja sering disediakan 4.000 unta, 5.000 sapi, dan 6.000 kambing. Ya, banyak ada. Dan pada suatu hari Nabi Sulaiman berkeinginan agar bisa menangkap iblis, dan dia pun memohon kepada Allah. Ya Allah, Engkau telah menundukkan kepadaku manusia, jin, binatang buas, burung-burung, dan para malaikat. Ya Allah, aku ingin menangkap dan memenjarakan iblis, merantai serta mengikatnya, sehingga manusia tidak lagi berbuat dosa dan maksiat lagi. Namun permohonan ini tidak serta-merta dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Sulaiman alaihi salam, "Wahai Sulaiman, tidak ada baiknya jika iblis ditangkap atau dibinasakan." Wahai Sulaiman, tidak ada baiknya jika iblis ditangkap. Namun Nabi Sulaiman tetap memohon, "Ya Allah, keberadaan makhluk terkutuk ini tidak ada kebaikan di dalamnya." Lalu Allah berfirman, "Jika iblis ditangkap maka banyak pekerjaan manusia yang akan ditinggalkan." Lalu Nabi Sulaiman pun berkata, "Ya Allah, aku ingin memenjarakan makhluk terkutuk ini selama beberapa hari saja." Kemudian Allah mengizinkan Nabi Sulaiman untuk menangkap iblis dan memenjarakannya. Lalu apa yang terjadi berikutnya, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Keesokan harinya Nabi Sulaiman mengutus salah satu pekerjanya untuk pergi ke pasar dan berjualan tas. Tapi hal yang aneh terjadi di pasar. Pasar tersebut kosong tanpa penghuni. Semua pedagang menutup dagangan mereka. Pekerja Nabi Sulaiman pun langsung memberitahukan hal ini kepada Nabi Sulaiman alaihi salam. Lalu Nabi Sulaiman alaihi salam pun berkata, "Apa yang telah terjadi?" Lalu pekerjanya pun menjawab, "Kami tak tahu, wahai Sulaiman." Pada malam itu Nabi Sulaiman tidak makan dan hanya minum air saja. Di hari berikutnya pekerja dari Nabi Sulaiman alaihissalam pun kembali ke pasar. Namun hal yang sama kembali terjadi. Pasar tersebut kosong tanpa penghuni. Dan ternyata setelah diteliti lebih jauh, ternyata orang-orang lebih memilih pergi ke masjid untuk beribadah dan menuju kuburan untuk mengingat kematian, menangis dan meratap. Mereka sibuk mempersiapkan bekal mereka menuju akhirat tanpa mempedulikan lagi keindahan duniawi. Hal ini tentu membuat sang Nabi keheranan. Lalu Nabi Sulaiman pun berdoa kepada Allah agar mendapatkan jawaban. Lalu Allah Subhanahu wa taala pun memberikan jawaban kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. "Wahai Sulaiman, engkau telah menangkap iblis itu yang telah membuat manusia tidak lagi bergairah hidup untuk mencari nafkah. Bukankah sudah aku katakan bahwa menangkap iblis tidak akan mendatangkan kebaikan?" Mendengar jawaban Allah, Nabi Sulaiman pun melepaskan iblis dan bala tentaranya. Dan benar saja, keesokan harinya pasar kembali ramai. Di dalam kisah tadi kita tidak boleh berburuk sangka kepada ciptaan Allah, walaupun kita anggap dia tidak berguna, tidak sangat terkutuk. Ya, seperti yang dijelaskan dalam suatu surat di Al-Quran, surah Al-Hujurat ayat ke-12, yang artinya adalah, "Wahai orang-orang beriman, jauhilah yang namanya berburuk sangka,
Karena sesungguhnya sebagian dari buruk sangka itu adalah dosa. Ya, jadi semua buruk sangka itu dosa-dosa. Jauhilah yang namanya berburuk sangka, karena itu adalah sebagian dari berburuk sangka itu adalah dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang lain, dan janganlah menjinggungkan sebagian orang lain. Dan maukah kalian memakan tubuh saudara kalian yang telah meninggal? Tentu kalian akan merasa jijik, dan bertawakallah kepada Allah, karena Allah Tuhan Maha Pengampun dan lagi Maha Penyayang. Sekian dulu, sekian ceramah saya hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya Muhammad Umar Pramana pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.